سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ta'ala. Ibu adalah benar-benar biasa melakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bersama-sama beribadah mengaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media sholat subuh berjamaah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini merupakan ditunggu tanda bukti tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, orang mengatakan hari-hari ini adalah zaman-zaman akhir, zaman risiko. Risiko itu berarti manusia bahwasanya seperti saya risiko. Seperti sangat amanah dunia kita sudah mamulah. Bapak sekalian, kalau Nabi mengatakan zaman risiko, tapi sudah mendekati kiamat. Zaman Nabi berdasarkan ini kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah berada 1000 tahun kian, ini semakin dekat. Pertanda itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah, salah satu di antaranya adalah lenyapnya orang-orang soleh, orang-orang pintar, orang-orang soleh, orang pintar, orang soleh. Mereka soleh itu pintar, tapi orang pintar belum tentu soleh. Intinya kita banyak orang pintar meninggal, yang paling banyak yang tidak soleh. Soleh tidak dari perilakunya sudah tampak. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau orang soleh dicabut berarti orang-orang yang agresi, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jelek-jelek yang ditinggalkan sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kalau dilihat dari lingkungan kita, yang soleh kita ini harus ternyata berarti ya kiamat sudah dekat. Tapi mudah-mudahan tidak termasuk zamannya kita. Karena kita, saya yakin yang di sini adalah orang-orang yang soleh semuanya. Jadi menurut pada hadis Nabi, mari kita lihat yang tinggal itu yang sejelek-jeleknya manusia, saya manusia sehingga manusia ada ya. Nabi bilang seperti ini. La aku sa'atu hatta ya'udallahu sariqatahu min ahlil ardi wa yabqa fiha ajazat la ya'rifuna ma'rufah wa la yunqiruna munkara. Nabi menjelaskan seperti ini. Tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah itu mengambil orang-orang baik, orang-orang soleh dari penduduk bumi ini, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek-jelek, yang elek-elek. Mereka itu tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Jadi kenal oleh Nabi yang tinggal ini orang-orang yang jelek, tanda dari mereka orang dongkal kebersihan. Ya mungkin bodoh, ngerti apa yang orang belum melakoni. Yang kedua, mereka tidak mengingkari kemungkaran. Berarti belum mengingkar. Ada barang mungkar itu berarti betul, tetapi tidak mau mengingkari. Artinya dia itu setuju dengan kemungkaran dan tidak setuju dengan kebaikan. Ini tanda-tanda dan ayat iman menurut Nabi.
Padahal hadis lain juga dikatakan disabdakan oleh Kanjeng Nabi, innaha satati 'alan nas sinuna qadda'ah yusaddahu bihal kadhib wa yukadzabu bihas shadiq wa yu'taman tabayyukan bihal qa'im wa yuhawwin bihal amin wa yantiqu bihal rawd bihal ruwaibidoh kila wa ruwaibidoh qala as-safihu yatakallamu fiha amril amah. Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, dengan tipu daya, di mana seorang pembohong justru dibenarkan, seorang pembohong dibenarkan, dipuji-puji dan sebagainya, dan seorang yang jujur justru dianggap sebagai pembohong. Kemudian seorang pengkhianat dipercaya, dan seorang yang dipercaya justru dianggap khianat. Dan saat itulah, dan saat itu Ruwaibidoh berkata, berbicara. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau, siapakah Ruwaibidoh itu wahai Kanjeng Nabi? Maka beliau menjawab, dia itu adalah seorang yang bodoh, yang pekok, ketambahan pembelut, yang berbicara tentang urusan orang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau merujuk bacaan di sini, berarti tempat kita ini kira-kira sudah muncul gejala semacam itu atau belum? Saya kira ya ada, tapi satu sisi banyak muncul seperti itu. Misalnya ini, pembohong kebenaran sekarang ini marah seperti itu. Bohong. Tapi membenarkan kan masih ada. Kemudian yang kedua, pengkhianat dipercaya. Menurut hemat kita masing-masing ya mungkin ada. Kalau saya mengamati misalnya ada pejabat ini dari pejabat ngomong orang benar saling. Saya tidak menjadi orangnya, tapi ada kejelasan misalnya azan itu kayak seorang itu misalnya ada azan itu ada seorang itu. Ini berarti kira-kira ini orang semacam itu yang jadi orang-orang yang sebenarnya orang apa namanya pembohong, orang yang khianat dan sebagainya. Bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau sudah seperti ini maka akhirnya akan ditandai orang-orang yang bodoh. Ciri khas orang bodoh itu mungkin dia akan menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin bisa jadi. Kalau orang pintar, dia tidak usah menawarkan diri, mereka sudah akan diketahui oleh masyarakat bahwa dia itu orang yang pintar, orang yang soleh, tentu akan dipilih. Tapi orang bodoh dia akan menawarkan diri dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan, mungkin dengan uangnya, dengan hartanya, mungkin dengan apa? Fisiknya, kemampuan fisiknya, dia merasakan dan sebagainya. Dia akan menawarkan diri. Orang-orang semacam itu orang-orang yang bodoh. Maka kalau seperti ini yang terjadi, maka pada akhirnya pemimpin-pemimpin yang kita pilih mungkin karena tidak ada pilihan lain, ya kumpulan orang semacam itu. Yang berkumpul itu orang-orang yang bodoh. Mereka tidak mungkin akan menjadi orang yang amanah yang seperti yang kita harapkan. Padahal ya
Di satu sisi kita mengharapkan orang-orang yang mampu memimpin kita itu adalah orang-orang yang amanah. Maka sudah tidak ada heran andai kata ada pemimpin mampu untuk digoyah dengan iming-iming kurus uang besar. Memang sekarang biasa. Memang kalau kita menurut pada sabda Nabi munculnya orang-orang semacam itu ya salah satu dirinya gampang diajak daftar gampang. Yang penting saya mendapat keuntungan perkara yang lain lagi tidak saya dipikirkan. Maka kalau saya membuat kesimpulan kumpulan semacam itu ya model KPK. KPK itu kumpulan orang bodoh dan namanya kelompok AB gitu. Kalau saya kita berupaya setiap 5 tahun kita upayakan memilih yang terbaik. Kalaupun nanti yang terjadi semacam itu berarti Allah masih berkehendak menguji kita. Maka kalau kita janji oleh Allah, tugas kita itu masih harus berjuang lagi, memperbaiki lagi. Barangkali Allah memberikan seperti ini sebenarnya teguran bagi kita. Kita belum seperti yang Allah harapkan. Kalaupun nanti sudah kita sudah diberikan yang terbaik, ya alhamdulillah. Nah, buat kalian bagi kita umat Muslim tidak ada kata lain selain berjuang dan berjuang untuk menebarkan kebaikan dimanapun berada. Entah kita dalam kondisi yang menguntungkan atau kondisi yang tidak menguntungkan, harus kita adalah menebarkan kebaikan dimanapun berada. Ini kan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.